Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin dimuliakan, kita ini adalah hamba-hamba Allah. Kita ini adalah miliknya Allah. Tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, makan rizki dari Allah, menghirup udaranya Allah, bergelimang ke sana kemari dalam nikmat-nikmat Allah yang tidak ada batas. Setiap nafas kita adalah nikmat Allah. Setiap kedipan mata kita adalah nikmat Allah. Setiap denyutan jantung kita adalah nikmat Allah. Setiap aliran darah kita adalah nikmat Allah. Kita berjalan dengan nikmat Allah. Kita bisa duduk dengan nikmat Allah. Kita bisa berfikir dengan nikmat Allah. Kita bisa mendengar dengan nikmat Allah. Kemana saja senantiasa kita ini bergelimang dalam nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa dihitung. Nikmat yang kecil semula kan, kalau kita fikirkan itu sebetulnya perkara besar. Cuman kita ini karena tidak berpikir, sehingga nikmat itu kita anggap kecil, kita remehkan.
Sebutir nasi yang kita makan itu semula kan, itu nikmat besar. Sebutir nasi itu datangnya dari mana? Dari sawah. Jadi untuk mendatangkan sebutir nasi ke mulut kita ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini. Bukan hanya ciptakan bumi saja, Allah ciptakan angin, Allah ciptakan air, Allah ciptakan petani-petani, Allah ciptakan selepan, Allah ciptakan gigi, Allah ciptakan lidah. Ini kalau nggak ada lidahnya nggak bisa kita makan mereka. Allah ciptakan tenggorokan, Allah ciptakan perut, Allah ciptakan sistem yang ada dalam perut ini yang banyak sekali, yang rumit. Allah untuk ciptakan sebutir nasi ini, Allah gerakkan beribu-ribu makhluk, bahkan memang berjuta-juta makhluk digerakkan. Kalau tidak ada matahari, maka padi itu nggak mau tumbuh dengan baik. Maka ini sebutir nasi ini ada kaitan dengan matahari. Dan matahari itu nggak bisa berjalan dengan baik kalau tidak dikaitkan dengan planet-planet yang lain. Wah, jumlahnya sudah nggak ada yang bisa ngitung. Jadi untuk datangnya nasi ke mulut kita ini mulai kan Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan angin, Allah ciptakan wush. Ini yang tampak, belum yang tidak tampak. Allah ciptakan malaikat-malaikat sehingga sebutir nasi tadi bisa sampai ke mulut kita. Tidak ada makanan yang sampai ke mulut kita kecuali itu secara gaib dihantar, dikirim oleh malaikat-malaikat. Maka saya teringat satu kiai ini, beliau ini sakit, setiap makan muntah, minum muntah, langsung beliau tidak mau makan, nggak mau minum. Ini malaikat sudah tidak dikirim oleh Allah untuk memasukkan nasi ke perut saya. Ini mesti mati saya sebentar lagi. Terus mati dia. Di sebutir nasi ini adalah nikmat besar. Satu hembusan nafas ini nikmat besar, malaikat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tolong kita, kita tidak akan bisa bernafas. Banyak teman-teman kita yang nafasnya sudah berakhir, telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Masya Allah. Walaupun didatangkan 1000 dokter, 1000 dukun, seluruh presiden seluruh dunia dikumpulkan untuk nambah satu hembusan nafas, maka tidak bisa sebenarnya. Kita ke WC membuang kotoran dari perut kita, nikmat besar. Ada satu teman ini nggak bisa berak sebenarnya, maka dia dioperasi di Surabaya 50 juta untuk bisa berak. Jadi berak sekali itu harganya 50 juta malaikat. Memuliakan Allah Ta'ala, kita bisa melihatnya nikmat Allah. Kita bisa duduk dengan tegap. Kita dikasih leher ini yang ada engselnya, ya. Bisa turun, bisa naik, ya. Disyukurilah. Kalau ngaji itu kepalanya diangkat. Kalau ngaji kepalanya ditaruh di bawah, engselnya
Nanti kalau dicopot oleh Allah bagaimana? Otaknya digunakan untuk mikir yang diridhai oleh Allah. Nanti kalau otak kita dicabut oleh Allah, kemudian kita menjadi orang gila, bagaimana? Usahakan nikmat mata ini digunakan untuk taat kepada Allah. Jangan melihat perkara yang haram. Nanti kalau mata kita dihilangkan, dicabut oleh Allah, siapa yang bisa mengganti mata kita? Cobalah kita usahakan telinga kita untuk taat kepada Allah. Berapa banyak orang punya telinga yang tidak bisa mendengar. Coba ngaji itu dengar. Nanti kalau telinganya dicopot oleh Allah bagaimana? Kulit kita ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kulit untuk taat kepada Allah, jangan untuk maksiat kepada Allah. Nikmat-nikmat Allah tidak karuan banyaknya. Ini senantiasa kita bicarakan, malaikat. Karena ini perintah Allah, membicarakan nikmat-nikmat Allah itu perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Bicarakan nikmat-nikmat Allah saja. Yang tampaknya menyusahkan, musibah istilahnya manusia, kalau kita renungi itu nikmat juga sebetulnya. Maka ada ulama itu suka juga alhamdulillah, sedih juga alhamdulillah. Wong sedih kok alhamdulillah. Iya, sedih ini nikmat Allah katanya. Sedih kok nikmat Allah itu bagaimana? Supaya kamu tidak terlalu betah di dunia ini, sehingga kamu ada semangat untuk mikir akhirat. Maka Allah kasih sedih ini, kasih sedih ini, kasih susah. Jadi susah itu nikmat juga sebetulnya. Nikmat supaya kita mendekat pada Allah, supaya kita tidak tertipu dengan dunia ini. Sakit itu nikmat Allah juga sebetulnya. Karena dengan sakit dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Dengan sakit itu kita ini takrib ini. Dengan sakit itu kita ini persiapan. Persiapan apa? Orang itu kalau sudah sakit itu apa? Biasanya apa? Sembuh. Setelah sembuh bagaimana? Sakit lagi. Setelah sakit bagaimana? Sembuh lagi. Setelah sembuh bagaimana? Sakit lagi. Setelah sakit bagaimana? Mati. Nah. Jadi kita kasih sakit itu nikmat Allah supaya kita ini tidak ngeslong. Ada rimnya itu. Wis sedek lho. Nah. Dalon-dalon mlaku. Tolah-toleh. Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala, alhamdulillah ala kulli hal. Dalam setiap keadaan kita ini memuji Allah. Kita dakwah dimudahkan oleh Allah, orang-orang mau ikut, alhamdulillah. Ini nikmat Allah. Kalau orang-orang itu susah diajak, nikmat Allah juga. Supaya kita ini tawadhu. Kalau semua orang ikut, mungkin kita jadi sombong, malah rusak kita. Kita biar tawadhu, biar pahalanya tambah banyak. Kayak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dakwah siang dan malam, orangnya sedikit yang mau ikut, tapi justru menambahkan derajatnya Nabi Nuh di sisi Allah. Salamun ala Nuhin fil alamin. Nabi Nuh dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Salah siang malam dakwah dengan susah payah. Pokoknya orang itu sebetulnya kalau mau mikir itu pokoknya muji Allah terus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini kata Nabi adalah sebaik-baiknya doa.
Karena alhamdulillah itu kata para ulama maknanya segala puji bagi Allah itu maknanya bagaimana? Maknanya ya Allah jadikan segalanya itu kebaikan buat saya. Itu maknanya segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Maksudnya semua yang menyusahkan, yang menyenangkan, yang mendekat, yang dekat, yang jauh, yang di bumi, yang di langit, yang di dunia, yang di akhirat. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Engkau adalah yang maha dipuji. Jadikanlah semua ini kebaikan buat saya. Alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa, alhamdulillah. Ya, setan menipu kita. Sumpek aja. Maka Nabi berdoa agar dihilangkan sumpeknya itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah hatiku dari ham wal hazan. Ham itu sumpek sebab perkara yang akan terjadi. Ham itu sumpek karena nanti bagaimana ya, nanti bagaimana, itu ham namanya. Hazan itu mikirkan yang dulu, oh saya kok begini, seumpama dulu saya begini, sebetulnya jadinya begini, tapi yang saya begini jadinya akhirnya begini. Nah, akhirnya sumpek sendiri. Ngelamun perkara sing dhisik karo ngelamun perkara sing arep teko, jadi sumpek karuan. Kalau sudah sumpek tidak bisa memuji Allah. Akhirnya cerita yang nyusah-nyusahkan. Piye kang nggonmu Kang? Oh, ngene kula angel. Jan atos-atos Abu Jahal kabeh. Oh, iki berarti koncone Abu Jahal ya. Jadi sudah mulaikan Allah SWT pandang dunia ini yang telah diatur oleh Allah SWT dengan pandangan senantiasa memuji Allah. Ini sifatnya yang mulia baginda Muhammad SAW, senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan. Waktu gembira yang memuji Allah, waktu sedih yang memuji Allah. Ketika beliau sangat sedih dalam pertempuran Uhud, di mana paman beliau telah terbunuh waktu itu, Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau mengatakan kepada para sahabat, buatlah soft-soft di belakang saya akan memuji-muji Tuhanku. Jadi Rasulullah waktu sedih memuji-muji Allah, waktu gembira memuji-muji Allah. Keadaan apapun andalannya itu memuji Allah. Sampai di padang mahsyar ketika terjadi huru-hara tidak karu-karuan, Allah telah marah dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya, sehingga para nabi pada takut, para malaikat pada takut, seluruh makhluk pada ketakutan. Maka yang mulia baginda Muhammad alaihissalam sujud di bawah arasy memuji-muji Allah dengan pujian yang belum pernah diucapkan orang sebelumnya dan tidak pernah akan bisa diucapkan orang yang setelahnya. Pujian yang begitu indah sekali. Maka Allah berfirman kepada baginda Nabi, "Hei Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, akan aku beri permintaanmu. Berikanlah syafaat, akan aku terima syafaatmu." Maka orang iman itu sudah memuji-muji Allah. Jangan sampai sedih karena memikirkannya akan datang yang telah lalu. Itu tipuan setan agar kita tidak memuji-muji Allah. Memuji-muji Allah. Lah katanya dakwah suruh riso, Pak. Iya riso, tapi dengan memuji-muji Allah. Riso dengan memuji-muji Allah. Maka pertolongan-pertolongan Allah akan datang kepada kita.
Biasakan di mana-mana itu cerita keagungan Allah, nikmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah, ya. Cerita kebaikan-kebaikan, jangan cerita yang membuat orang itu sumpek. Ada satu ulama itu meninggal dunia sebenarnya, diceritakan dalam kitab Ihya. Kemudian salah satu santrinya mimpi, Pak Kiai, bagaimana nasib kamu di akhirat? Alhamdulillah, dosa-dosa saya sudah diampuni oleh Allah dan saya sekarang dimasukkan dalam surga Allah. Ada cerita lagi Pak Kiai? Ada. Saya sampai di akhirat ditanya oleh Allah, kamu kiai buruk ya kamu? Iya. Kamu ngajak orang menjauhi dunia, kamu sendiri senang dunia. Benar? Benar ya Allah. Kamu mengajak orang menjauhi maksiat, kamu sendiri maksiat. Benar ya Allah. Tetapi ya Allah, katanya kiai itu banyak alasannya, ya. Saya itu setiap duduk mesti saya cerita keagungan engkau, kemuliaan engkau, nikmat-nikmat engkau, agar orang-orang cinta kepada engkau. Itulah pekerjaan saya hari-hari, walaupun amalan saya itu buruk. Benar kata Allah, karena kamu senantiasa cerita keagungan saya, kemuliaan saya, dah saya ampuni, masuk surga sana. Jadi orang itu cerita itu yang baik-baik gitu loh, jangan cerita yang buruk-buruk, cerita yang baik-baik. Cerita yang buruk itu, yang cerita sumpek, yang dengarkan pun sebel. Akhirnya kecintaannya kepada Allah berkurang. Ini bahaya besar. Tapi dengan senantiasa cerita keagungan Allah, cerita nikmat Allah, cerita barokah Allah, cerita pertolongan Allah, maka senantiasa memuji-muji Allah, kecintaan seorang hamba kepada Allah meningkat, derajat iman akan meningkat juga. Maka Rasulullah SAW dikasih nama Muhammad dan juga dikasih nama Ahmad. Dalam Quran itu nama Rasulullah itu Ahmad dan juga Muhammad. Muhammad itu maknanya orang yang banyak dipuji karena banyak baiknya. Ilmunya pantas dipuji, akhlaknya pantas dipuji, wajahnya pun sangat ganteng, pantas dipuji, badannya pun sangat kokoh sehingga pantas dipuji. Pokoknya baik semua, mulai pucuk kuku sampai pucuk rambut itu nggak ada yang jelek. Rasulullah bagus semua, maka namanya Muhammad. Tapi juga beliau punya nama Ahmad. Ahmad itu maknanya orang yang paling banyak memuji Allah, Ahmadun Nas. Beliau ini senangannya itu memuji-muji Allah saja, maka namanya Ahmad. Nah, kita mau belajar begitu, insya Allah kan? Memuji Allah adalah sebaik-baiknya doa. Ini penting kan? Orang kok sudah senangannya memuji-muji Allah, suka baik sangka kepada Allah, di mana-mana cerita kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Orang begini nih orang yang bernasib baik dan akan terus bernasib baik. Nah, mulaikan Allah SWT. Kalau orang itu sudah senantiasa bicara keagungan Allah, mendengarkan cerita-cerita mengenai kehebatan Allah, kekuasaan Allah, nikmat-nikmat Allah, akhirnya tertanam dalam hati, tertanam di dalam hati bahwa dia ini hamba Allah, betul-betul merasa hamba Allah. Nah, kalau orang itu kalau sudah merasa sebagai hamba Allah tertanam dalam hati, pikirannya siang malam hanya satu saja, bagaimana taat kepada Allah.
Contohnya adalah yang mulia baginda Muhammad alaihissalam. Maka dalam Quran Rasulullah itu dikasih gelar Abdullah. Wa annahu lamma qama Abdullah, hamba Allah. Semua manusia ya hamba Allah, semua jin hamba Allah, semua makhluk hamba Allah. Tapi ada hamba yang kroso, terasa dalam hati itu saya itu hamba. Ada yang hamba tapi tidak merasa hamba. Perasaannya raja, perasaannya punya ini punya saya. Maka ini hamba yang kurang ajar. Hamba tapi tidak merasa hamba. Hamba tapi merasa jadi tuan. Lama-lama merasa jadi Tuhan. Kayak Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kamu yang terbesar, kata Fir'aun. Tuhan kok tiap hari makan, tiap hari kencing. Tuhan apa itu? Fir'aun itu sombongnya itu luar biasa. Sampai iblis itu heran dengan Fir'aun. Padahal itu gurunya iblis itu. Iblis itu datang kepada Fir'aun. Fir'aun, kamu tahu siapa saya? Tahu, kamu kan guru saya, iblis. Tapi kamu ini heran nih, saya ini pengalaman saya itu banyak. Langit tahu, bumi tahu, dunia tahu, akhirat tahu. Tapi saya ini Masya Allah diusir oleh Allah, ngaku jadi hamba aja di depan Allah tidak laku saya ini. Saya ini ngaku jadi hamba Allah itu tidak laku, dibuang saya itu. Lah kamu itu loh anak kemarin sore ngaku jadi Tuhan. Lah kok malah bisa ya kamu sombongnya itu. Saya itu diusir oleh Allah, dilaknat oleh Allah gara-gara tidak mau hormat sama Adam. Hanya itu saja, saya itu masih ngaku Tuhan itu Tuhan. Itu saja saya diusir. Lah kamu ini loh, kok bisa ngaku Tuhan? Kamu tuh punya apa? Itu pasukan kamu itu, kata iblis, tak sebul sekali, mencelat semua itu. Oh kamu ngaku Tuhan, kurang ajar ini. Iblis saja itu heran sama manusia. Ini kenapa saya mulaikan sebabnya kayak begini ini? Sebabnya jarang mendengar, jarang berpikir bahwa kita ini hamba Allah. Kita ini hamba Allah, kita ini milik Allah, kita ini diciptakan oleh Allah. Pembicaraan ini kurang sehingga orang itu tidak ada semangat menjadi hamba, hidup seenaknya sendiri, bahkan lama-lama sudah ndablek. Hayya 'alas shalah, tidak ada getaran dalam hati. Dipanggil untuk menghadap pada Allah itu hatinya nggak ada getaran. Pokoknya ke sawah terus, macul terus, dagang terus, bakul es terus, turu terus. Apa hayya 'alas shalah? Ini murid-muridnya Fir'aun ini semula kan. Bukan Fir'aun, muridnya. Tidak merasa sebagai hamba. Kalau orang itu merasa sebagai hamba, hayya 'alas shalah, hatinya bergetar. Saya dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh pencipta yang menciptakan aku, yang menciptakan alam semesta, yang maha agung, yang maha suci, yang maha kaya, yang maha pemberi. Pasti saya akan dapat keberuntungan besar ini. Maka sholat itu dengan senang gitu. Bukan hanya waktu sholat saja, bahkan seluruh kehidupannya, di mana saja, di rumah, di pasar, di ladang, di jalan, di bis, di kereta api, bersama istrinya, bersama anaknya, bersama temannya, bersama bosnya, bersama siapa saja, pikirannya hanya satu saja, ingin senantiasa taat kepada Allah,
Nah, kalau orang itu pikirannya siang dan malam hanya satu saja, ingin taat kepada Allah, maka kehidupannya akan diberkahi oleh Allah. Para nabi, para rasul ini contohnya. Para sahabat, para wali-wali Allah, itu mereka menjadi orang-orang hebat bukan karena kekuatan fisiknya, tapi karena saking taatnya kepada Allah. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam, ini contohnya orang taat. Bagaimana beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya yang satu-satunya. Taat saja beliau, nggak ada pikiran anak satu kok disuruh nyembelih ini bagaimana, tidak. Pokoknya saya hamba Allah, anak saya hamba Allah, semua milik Allah, terserah Allah, mau sembelih tak sembelih. Ternyata disembelih malah barokah, bukan mati malah panjang umur jadi nabi, menurunkan nabi-nabi termasuk yang mulia baginda Muhammad alaihissalam dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita ini ingin anak cucu kita barokah, taatlah kepada Allah dalam urusan anak cucu kita. Kalau kita ingin barokah di dalam urusan pertanian kita, taatlah kepada Allah dalam pertanian kita. Bertani dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Jangan nyolong banyu, jangan mindah galengan, jangan utang pupuk dengan cara riba, atau utang diesel dengan cara riba. Ini larang-larang Allah membuat nanti pertanian kita tidak barokah. Kelihatannya sawahnya luas, tapi tidak mendatangkan kebaikan. Dimakan jadi sumpek hatinya. Dikasihkan istrinya, istrinya jadi rewel. Dikasihkan anaknya, anaknya jadi nakal. Bikin rumah, rumahnya kayak ada apinya. Oh, sumpek dok rumahnya ini. Karena apa? Tiangnya ini haram, gentengnya haram, lantainya haram, isinya barang haram. Tidak berkah semuanya kan? Bisa saja harta banyak, tapi tidak akan berkah kalau tidak taat sama Allah. Perdagangan yang dipikir taat kepada Allah dalam perdagangan, nanti perdagangannya akan diberkahi oleh Allah. Sampai ada satu ulama ini, beliau ini mau menjual barang, pedagang beliau ini, datang orang-orang yang nawar itu, saya mau beli barang kamu 10.000 boleh apa enggak? Nanti dulu saya pikirkan dulu, saya hitung-hitung dulu, besok pagi saya jawab ya. Besok pagi saya jawab. Setelah pagi yang nawar tadi datang. Tapi bareng-bareng orang yang nawar tadi ada pedagang lain datang juga. Dia nawar, itu barang kamu saya beli 15.000, boleh apa enggak? Maka ulama tadi merenung. Pagi tadi itu saya sudah ada niat, barang saya ini akan saya kasihkan fulan ini dengan harga 10.000. Hati saya sudah mantap tadi, 10.000 akan saya kasihkan. Ini datang pedagang lagi nawar 15.000. Gimana ya? Tidak. Saya tidak ingin berkhianat kepada orang Islam walaupun dengan hati. Sebetulnya cara hukum nggak apa-apa, masih dalam hati, belum ngomong kok ya, belum jadi, jual belinya belum jadi. Tapi ulama zaman dulu tuh, saya dengan orang muslim nggak mau berkhianat walaupun dengan hati. Saya tadi sudah niat, saya kasihkan 10.000, sudah 10.000. Ada orang nawar 15.000, enggak, 15.000 kamu cari yang lain aja.
maka akhirnya dagangnya itu barokah semuanya kan. Bukan nipu-nipu orang, bukan. Sudah kejadian, sudah akad, sudah jadi, ada yang nawar lebih mahal, oh tak batalkan. Oh ini gawat begini ini, nanti jadi tidak barokah. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kalau kita taat dalam urusan perdagangan kita, jangan kita menipu, ngurangi takar, jangan riba, nanti perdagangan kita ini jadi barokah. Seperti Sayyidina Talha ibn Ubaid, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, dagang, membeli unta dari Syam, ribuan unta dibawa ke Madinah. Dari Syam beliau beli 1000, umpamanya di Madinah dia jual 1000 juga. Maka orang-orang itu heran, kamu dagang, kamu di sana kamu beli 1000, di sini kamu beli 1000, kamu jual 1000, beli 1000 jual 1000, kan nggak ada untungnya kamu. Ada, katanya dia. Untungnya pertama kali saya ini dagang tuh, niat saya tuh membantu orang-orang Islam di Madinah ini. Yaitu dagang tuh bukan niat saya itu ngentol golek ben nyusah nih wong, tidak. Saya itu dagang tuh membantu orang-orang Islam. Ini keuntungan yang terbesar ini, sehingga saya ini senantiasa dibantu oleh Allah. Abdurrahman ibn Auf itu, kayanya itu tidak karu-karuan. Itu di gudangnya itu penuh dengan emas. Kalau mau bagi emas dipeceli pakai pecok itu, saking banyaknya itu. Tapi dagang di sana beli 1000, di sini dijual 1000 juga. Ini dagang apa ini kayak begini ini? Pertama kali katanya keuntungannya saya membantu orang Islam, keuntungannya dibantu oleh Allah. Ini pertama yang paling penting ini. Kedua kali kamu tahu, setiap unta itu kan ada talinya toh? Ya enggak? Benar. Nah saya itu labanya ya talinya itu saja. Talinya itu saya jual itu sudah banyak, beribu-ribu unta yang saya beli. Rahimallah Abdurrahman ibn Auf. Kalau kita dagang begitu, kalau dagang model serobot sana serobot sini, mumpung belum ketahuan harga mahal ini, cepat-cepat ambil, mumpung. Nah, ini namanya ini yang dalam hati ini ada khianat pada orang Islam. Akhirnya dagangnya tidak barokah. Di mana saja, di rumah kita, di sawah kita, yang kita pikir bagaimana kita taat sama Allah, akhirnya di barokah. Contohnya orang yang taat itu yang mulia baginda Muhammad SAW, bahwa yang tiqu anil hawa, beliau tidak pernah berbicara karena maunya nafsunya, tapi beliau berbicara karena perintah Allah. Maka pembicaraannya penuh dengan barokah, sehingga pembicaraan jadi asbab hidayah untuk jutaan manusia sampai sekarang. Ini orang itu kalau taat kepada Allah, dalam mulutnya ini barokah. Kalau tangannya digunakan senantiasa taat kepada Allah, nanti tangannya barokah. Maka kita ini pikir kita siang dan malam bagaimana kita senantiasa taat kepada Allah. Insyaallah malaikat. Ini malaikat Allah Ta'ala, ini rasa bahwa kita ini hamba Allah, ini penting, ini pertama harus kita tanamkan betul dalam hati. Ini kalau tertanam nanti ibadah itu jadi nikmat malaikat. Sholat jadi nikmat, zikir jadi nikmat. Kamu zikir kok panjang-panjang sekali, kok betah sekali. Punggung kamu itu kamu kasih apa? Punggung saya tidak saya kasih apa-apa. Saya itu menghadap pada Allah, kok tidak betah itu bagaimana? Saking senengnya itu, akhirnya budungnya itu
punggungnya jadi kuat. Tapi kalau orang tidak merasa sebagai hamba Allah, wiridan 5 menit sudah mulat. Punggungnya ada demitnya, ada setannya. Tapi nanti kalau untuk ngobrol 3 jam tidak ada capeknya. Ke warung beli kopi 1 cingkir saja ngobrolnya 3 jam. Tapi kalau di masjid kok bisa tidak tahan? Ini apa? Enggak punggung demit ini namanya. Ini kalau tidak ada rasa sebagai hamba itu jadi kayak begitu itu semuanya. Duduk di pinggir jalan itu bisa betah, duduk di masjid tidak betah, di Baitullah kok tidak betah. Ini sudah orang tidak benar ini. Maka rasa sebagai hamba Allah kita tanamkan betul dalam hati, sehingga semangat ibadah kita jadi meningkat, semangat zikir kita jadi meningkat, sholat kita jadi tambah khusyuk. Masya Allah. Menikmati ibadah ini kalau orang ada rasa sebagai hamba, akhirnya kehidupan kita jadi barokah. Kemudian yang kedua kali semulakan harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita ini dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan umatnya yang mulia, baginda Muhammad SAW. Ini rasa ini penting kita tanamkan dalam hati. Saya ini umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, pengikutnya Rasulullah, pasukannya Rasulullah. Kalau orang itu merasa sebagai umatnya Rasulullah, kan? Maka dia ini akan mudah untuk berjuang, mudah untuk dakwah. Kenapa toh kita ini dakwah kok nggak bisa dapat taskilan itu kenapa? Karena kita sendiri ini belum jadi dai. Loh, saya ini dai loh, udah 4 bulan. 4 bulan orang dirasane, utuh-utuhnya lagi. Nah. Kalau orang tuh orang petani mereka, memang petani deles istilahnya orang Jawa itu, petani asli. Itu cari orang nandur, cari orang macul, cari orang garu, melukui, bisa saja, nggak usah kursus kemana-mana. Lah kamu itu loh belajar di mana kok bisa cari orang matun, kok bisa cari orang meluku? Wah, kamu tanya kok aneh-aneh. Memang saya ini petani yang mesti bisa begitu itu. Orang Temboro itu tidak ada kursus pertanian, tapi semua bisa macul. Tidak ada mudakaro, bagaimana caranya mencari orang matun, mencari orang meluku, mencari orang garu, nggak ada. Tapi dapat aja tiap hari. Kenapa? Karena dia sudah menjadi petani betulan. Dalam hati ini saya ini petani, saya ini pemilik sawah. Begitu juga semulaikan kalau orang itu sudah menjadi dai, merasa betul sebagai umatnya Rasulullah SAW, pengikutnya Rasulullah SAW, wadyo balane kanjeng Nabi SAW. Ini tertanam betul dalam hati, maka ngajak orang itu bisa aja. Jadi kalau kita ini ngajak orang itu nggak dapat itu, jangan kita salahkan orang-orang. Saya ini berarti belum menjadi dai beneran ini. Rasa saya sebagai umat Rasulullah masih kurang, akhirnya nggak dapat taskilan. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu datang ke Yaman, beliau bicara cuma 1 menit saja. Hei orang Yaman, saya ini disuruh Rasulullah ngajak kamu masuk Islam. Cuman gitu tok. Gerudukan berbondong-bondong orang Yaman tuh masuk Islam. Cuman bayangnya 1 menit saja.
Tapi ini dari lubuk hati yang merasa dia ini memang diutus Rasulullah, merasa dia ini adalah ditugaskan oleh Rasulullah, meneruskan kerjanya Rasulullah, akhirnya barokah. Kita tanamkan betul dalam hati, saya ini umat Rasulullah, punya tanggung jawab meneruskan kerja Rasulullah. Saya ini punya umat, namanya umat Islam. Ini warisannya Rasulullah kepada saya, harus saya jaga ini umat, harus saya pikirkan ini umat, harus saya doain ini umat, harus saya ikram ini umat, kan ini warisannya Rasulullah kepada saya. Insyaallah kan? Kita ini harus ada rasa itu. Ini orang Islam semua yang ada di Temboro, ada di Temenggungan, ada di Ngawi, ada di Surabaya, ada di Sulawesi, di mana ini warisannya Rasulullah untuk saya, ini peninggalan Rasulullah untuk saya yang harus saya rawat dengan sebaik-baiknya. Ini kalau rasa ini tertanam dalam hati, semuanya kan, kita mudah untuk dakwah, mudah untuk ngajak orang, bahkan kita tidak bisa berhenti sampai sakaratul maut juga. Kita akan senantiasa terus mengajak orang. Saya Ilyas itu sudah sakit semuanya kan, beliau ini masih ngajak orang. Maka murid-muridnya dibilang, Syekh, sudah keadaan kayak begini, coba istirahat. Jangan. Saya ini kalau sakit ini tambah kuat dakwah saya itu, karena ini sudah dekat waktunya, sudah mau habis ini tugas saya harus tambah kuat ini. Maka beliau ini siang dan malam mendakwahkan agama, mengajak orang pada agama, menangis karena agama. Sebetulnya apa sebabnya bisa begitu itu? Saya pernah ketemu muridnya Syekh Muhammad Ilyas. Saya tanya, dulu itu loh, Syekh Ilyas itu kok bisa dakwah siang dan malam gak ada henti-hentinya, sampai kerjanya menyebar ke mana-mana di seluruh dunia, itu asal mulanya itu bagaimana? Saya tanya sama muridnya beliau ini, namanya Abdul Razak itu, di Miwat itu. Maka Abdul Razak itu bilang, saking nyambung hatinya dengan Rasulullah, katanya, saking cintanya saya Ilyas kepada Rasulullah, sering saya begitu, sehingga akhirnya itu senengannya itu sudah apa yang dulu disenangi Rasulullah. Saya Ilyas itu semula kan, beliau ini juga guru dzikir, beliau ini juga kiai pesantren. Sebetulnya beliau ini kalau menurut umumnya orang pada zaman itu sudah sudah capek lah sebetulnya itu, ngurus santri sama ngurus orang zikir itu sudah capek. Tapi beliau ini tidak begitu. Rasulullah dulu tidak hanya ngurusi santri, tidak hanya ngurusi orang zikir, dulu Rasulullah itu mikirkan umat. Maka saya harus mikirkan umat, saya harus datang ke rumah-rumah. Rasulullah datang ke rumah-rumah, maka beliau bergerak, saya curahkan pikiran saya, hati saya, doa saya, ilmu saya, kekuatan saya, zahir batin, sebagaimana dulu Rasulullah mikirkan umat. Maka beliau datang ke orang-orang yang gak sholat, ke orang-orang yang dekil-dekil, orang-orang jahil-jahil, didatangi ke rumah-rumah. Akhirnya terbentuklah kerja ini, mulai kan. Maka rasa ini kita tanamkan dalam hati kita, insyaallah, mulai kan. Nah, supaya tertanam dalam hati itu bagaimana? Nah, ini sudah tahu insyaallah caranya. Harus latihan. Innamal ilmu bitta'allum wa innamas sabru bittasabbur wa innamal hilmu bittahallum. Man tasabbara sabbarahullah. Ringkesnya apa-apa itu kalau ingin tertanam dalam hati perlu latihan. Kalau nggak bisa nangis, kata Nabi, ya ditangis-tangiskan, lama-lama nanti bisa nangis. Kalau kita ini nggak bisa mikir umat, yang biasanya mikir sawah, suruh mikir umat, gak nutut pikir aku ya apa, kok mikir umat ya apa terjadi karpe. Aku biasanya mikir sawah, kok mikir umat bareng ya apa terjadi.
Tetapi malaikat dilatih. Kita latih musyawarah, kita keluar jalan Allah 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Akhirnya fikir Rasulullah itu masuk di dalam otak kita, dalam hati kita. Akhirnya tertanam, kepentingan dakwah itu tertanam. Insyaallah kita niat semula kan? Kepentingan ibadah itu tertanam. Kita tiap hari sudah ibadah semula kan? Tapi rasa ibadah itu sangat penting ini, yang harus kita belajar lagi semula kan? Bahwa sholat 2 rakaat itu lebih penting daripada dunia seisinya. Itu yang kita rasakan. Lebih besar daripada dunia seisinya. Karena ini menghadap pada Allah. Nah, ini yang kita perlu belajar lagi. Kita sudah dakwah, dikit-dikit sudah dakwah, tapi bagaimana kita rasakan dalam hati? Dakwah ini perkara besar, perkara penting ini. Ini kerjanya para nabi, kerjanya yang mulia baginda Muhammad SAW, akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang besar dunia akhirat. Hingga dipentingkan, bukan hanya dakwah, tapi mementingkan dakwah. Ada urusan-urusan lain, waktu jauhlah pertama, ada urusan ini, urusan itu. Tidak, ini kerja Rasulullah harus saya utamakan, nomor 1. Urusan ini, waktu keluar 3 hari, ini kerja Rasulullah. Bukan main-main, ini kerja besar, ini lebih besar dari kerjanya raja-raja, lebih besar dari kerjanya presiden-presiden. Maka saya harus keluar 3 hari. Nah, ini waktunya keluar 40 hari, keluar 40 hari. Bukan kita disuruh meninggalkan dunia, tidak. Sebentar lagi kita meninggal dunia, nggak usah disuruh. Nah, tapi kita ini suruh ngatur dunia kita ini, kita atur. Jangan kita ini diatur oleh dunia. Sawahnya diatur, dagangan diatur, keluarganya diatur, sehingga bisa keluar 40 hari. Kalau kita ini tidak merenungi betul-betul bahwa kita ini punya tugas dari Rasulullah SAW untuk memikirkan umat, memikirkan agama, kelihatannya kita ini memelihara kambing, hakikatnya kita ini dipelihara kambing. Kelihatannya angon wedhus, tapi jane dingon wedhus. Nggih mboten krasa ini. Kelihatannya kita ini punya dunia, tapi hakikatnya diperbudak oleh dunia. Oleh dunia kita disuruh macul tiap hari, suruh mikir tiap hari, sampai lupa akhirat kita, bahkan lupa kepada Allah. Oleh kambing kita diatur, pokoknya kamu harus carikan rumput saya tiap hari. Masalah sholat, masalah itu nggak begitu penting, yang penting cari rumput untuk saya. Jadi sebetulnya kamu itu bukan pemilik kambing, kambing itu memiliki kamu. Maka ini jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya keluar. Jalan keluarnya keluar. Biar kita tidak jadi budaknya kambing, budaknya kerbau, budaknya sawah. Kita keluar jalan Allah. Kita keluar jalan Allah. Kita merasa sebagai hamba Allah, merasa sebagai umat Rasulullah. Sekarang ngatur kambing, ngatur sawah. Tidak diatur kambing, tidak diatur sawah. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Maka untuk itu langkah pertama adalah 4 bulan semulaikan. Yang niat untuk 4 bulan, yang tadinya niatnya 40 hari, sekarang 4 bulan. Silahkan berdiri ke selatan. Monggo. Allah. Monggo. Sing niat sekawan bulan. Ya, langsung berdiri aja, jalan langsung. Ayo, masya Allah. Monggo. Monggo sing badhe medal sekawan wulan, kula aturi jumeneng.
ngidul mriko monggo sing niate sekawan dosa dinten sak mangkin dirubah sekan wulan. Dawuhe para ulama ning amalan niku dilakoni tenanan terus patang wulan akhirnya mancep ning jero ati. Nah ini lho sing dimaksud niku, mancepe ini lho. Orang ngertine, nek ngertine sampean niku wis ngerti. Mancepe lho. Lah iki patang wulan, paling sithik niku. Monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Juga yang 40 hari monggo sing niat sekawan dosa dinten monggo semeneng ngidul saya Pak monggo sekawan dosa dinten iki sedaya mawon nak mboten ana napa. Bismillah. Ini yang utara belum ada ini, gimana ini? Yang barat, Masya Allah, yang timur, monggo. Yang 40 hari, monggo. Bismillah. Nanti umur kita yang kita gunakan untuk 40 hari, untuk 4 bulan, untuk agama ini ya. Umur yang akan menggembirakan kita di akhirat semua kan. Kita akan gembira, saya dulu kok keluar 4 bulan. Tapi umur-umur kita yang bukan untuk agama itu umur yang akan menjadikan kita menyesal. Oh, habis umur saya 60 tahun aja untuk dunia saja. Akhirnya dunia saya tinggalkan, akhirat tidak saya bangun. Terus mau tempat di mana saya ini? Monggo. Sekarang dosa dinten monggo, semeneng. Pinten dinten mawon, berapa hari saja, silakan. Berapa hari saja. Berapa hari saja, silakan berdiri ke selatan. Monggo. Nah, kan, disuluk kancane niko. Kang, ayo, Kang. Terus. Monggo, nggih, cocok dong, masyaallah. Niki senurun Sayyidina Ali nih, sak kalimah wis ngetik ning wong niki. Masyaallah. Niku lho. Sampeyan niku melok mungel apa aja meneng mawon sampeyan niku. Mungkin nek pun karo Allah didadekne manja, ayo. Ngoten mawon betul satu tuh. Ayo mangkat. Ngoten betul mangkat nih. Insyaallah kita niat semulaikan. Nah mulaikan besok malam Jumat itu Jur Temboro semulaikan dan sekitarnya, Magetan sekitarnya. Maka dan ini bebarengan dengan pengeluaran jamaah santri juga. Maka usahakan mulaikan Jumat yang akan datang itu kita keluar semua
4 bulan atau 40 hari bareng-bareng jamaah santri. Insya Allah mulai kan? Ini kalau satu jamaah itu ada orang tua, ada yang muda, ada santri, ada mahasiswa, ada petani. Akhirnya jamaahnya ini menjadi komplit, jamaah umat. Bukan jamaah santri, jamaah umat Islam. Ada petaninya, ada kiainya, ada santrinya, ada ustadznya, ada pedagangnya. Akhirnya kita bergerak itu semua kan bisa ngajak umat. Kalau kita datang pedagang, saya ini juga pedagang juga Pak, tapi kita siapkan waktu untuk memikirkan agama kita, memikirkan kubur kita, memikirkan akhirat kita. Kita datang ke pesantren, saya ini santri juga, tapi menyiapkan waktu untuk memikirkan umat. Kita datang ke petani, saya ini petani juga, tetapi masa orang itu ingin mati di sawah toh Pak ya. Mikir agama, mikir akhirat ya. Jadi jamaahnya nanti biar komplit insya Allah mulai kan. Maka sekarang kumpul halakohnya masing-masing, zunnya masing-masing kumpul, daerahnya masing-masing kumpul, terus janjian bagaimana Jumat nanti metu bareng-bareng insya Allah mulai kan. Monggo kumpul kali daerah gemak-gemak Pak, monggo kados ini biasa nih, monggo gemak-gemak Pak, monggo kados ini biasa nih, monggo.